إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul awwalu fi fadilati tilawatil Qur'ani wa hamalatihi. Al-babu utawi bab. Al-babu utawi bab al-awwalu kang kawitan iku fi fadilati tilawatil Qur'ani tetep ing dalem mertelaaken kautamane maca Al-Qur'an. Ing dalem mertelaaken kautamane maca Al-Qur'an. Wa hamalatihi lan pira-pira wong kang apal Al-Qur'an. Wa hamalati lan pira-pira wong kang apal Al-Qur'an. Qala wis dawuh sapa Allah Gusti Allah azza wa jalla. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Yarjuna tijaratan lan tabur. Qala wis dawuh sapa Allah Gusti Allah azza maha mulya sapa Allah wa jalla lan maha agung sapa Allah. Dawakan innal ladzina yatluna kitaballahi ing dawuh innal ladzina ila akhirih. Innal ladzina temen setuhune wong akeh. Innal ladzina temen setuhune wong akeh yatluna kang padha maca sapa alladzina. Yatluna kang padha maca sapa alladzina kitaballahi ing kitabe Allah. Kitaballahi ing kitabe Allah. Wa aqamu lan padha jumenengaken sapa alladzina. Wa aqamu lan padha jumenengaken sapa alladzina as-sholata ing salat. Wa anfaqu lan padha infak padha nginfakaken sapa alladzina. Lan padha nginfakaken sapa alladzina mimma ing sebagiane perkara. Mimma ing sebagiane perkara razaqnahum kang wis paring sapa ingsun ing alladzina kang wis paring sapa ingsun ing alladzina sirron hale tingkah samar sirron hale nyamaraken wa ala niyatan lan ngedengaken iku yarjuna padha ngarep-ngarep sapa alladzina iku yarjuna padha ngarep-ngarep sapa alladzina tijaratan ing dagang lan tabura kang ora rugi apa tijarah liwafiyahum niku ayat 29 ya. Liwafiyahum derapun nuhoni sapa Allah ing alladzina. Derapun nuhoni sapa Allah ing alladzina ujurahum ing pira-pira ganjarane alladzina. Ujurahum ing pira-pira ganjarane alladzina wa yazidahum lan nambahi sapa Allah ing alladzina. Lan nambahi sapa Allah ing alladzina min fadlihi saking kanugrahane Allah innahu sak temene Allah iku ghafurun zat kang akeh ngapurane syakurun tur kang akeh syukure, akeh nrimone. Bab pertama nih surat ayat 30 surat Fatir. Bab pertama menjelaskan keutamaan membaca Quran dan hamalahnya. Hamalah itu orang-orang yang menghafal Al-Quran. Hamilun
hamalatun, hamilun mufrad, hamalatun jamak. Orang-orang yang menghafal Al-Qur'an. Disebutkan menunjukkan betapa utamanya membaca Al-Qur'an. Allah sendiri yang mendahulukan innalladzina yatluna kitaballah, satu ya. Orang-orang yang membaca kitabnya Allah. Yang kedua wa aqamus shalah, orang-orang yang mau menjalankan sholat, mau mendirikan sholat. Yang ketiga wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyatan, dan orang-orang yang menginfakkan rizki yang telah diberikan oleh Allah, baik dalam keadaan sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Lek infakne niku lho, sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Tiga orang ngenten iki yarjuna tijaratan lan tabur. Ini sangat potensial, sangat pantas berharap mendapatkan bisnis, mendapatkan perdagangan yang tidak akan rugi. Jadi ijole pahalane nanti loh, balasannya itu jelas, pahalanya nggak akan bleset, pahalanya nggak akan bleset. Jadi dipadakne niku, artinya infak niku secara syarak adalah pengertian infak itu mengeluarkan harta untuk taatillah, itu infak. Mbah itu nang wong liya, sedekah, zakat dan lain, ataupun untuk keluarganya sendiri, itu juga namanya infak. Karena itu dalam rangka taatillah. Gitu, kewajiban tuh, menafkahi keluarga. Itu kan kewajiban. Memenuhi kewajiban itu berarti juga dalam rangka taat kepada Allah. Itu juga infak. Infak itu bukan hanya ke orang lain, tapi juga bisa ke keluarganya sendiri, bisa juga kepada saudara-saudaranya sendiri. Tasarruf, penggunaan harta dalam rangka fi taatillah, itu infak dengan semua macamnya, baik sembunyi-sembunyi, baik terang-terangan. Itu jelas pahalanya jelas. Nah ini padaan ini sejajarkan itu. Wong gelem maca Quran, wong gelem mendirikan sholat, wong infak dari rizki yang dia terima dari Allah, itu yarjuna tijaratan lan tabur. Kenapa kok diarani yang dilakukan itu ibaratnya wong bisnis yang enggak bakal rugi? La yuwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli. Karena Allah akan tunaikan balasannya. Ada yang mengartikan liyafiyahum juga menyampurnaake, Allah akan sempurnakan pahala balasan dari baca Quran tadi, dari sholat tadi, dari infak tadi, dan bahkan wa yazidahum min fadli. Kalau atas kanugrahan Allah, fadilah dari Allah, bahkan ditambah lagi, bukan cuma sama dengan yang dia lakukan, bukan balasan persis, tapi ditambahi lagi. Intinya begitu. Dari ayat ini, siapa yang banyak membaca Al-Quran, maka jane ganjaran podo karo dhek niku sedekah. Podo karo lek sedekah. Cuma lek sedekah kita harus punya modal, kudu duwe bondo. Kita infak, kita sedekah, zakat dan sebagainya. Itu harus ada harta yang dikeluarkan. Pas gak duwe apa-apa ya, yang kita bisa, apa kita nggak bisa dapat pahala ya bisa. Termasuk diantaranya ya banyak-banyak membaca Al-Quran. Qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Ing dawuh khairukum ila akhirih. Dawuh Kanjeng Nabi, khairukum utawi luwih bagus-baguse sira kabeh, utawi luwih bagus-baguse sira kabeh iku man wong ta'allama kang belajar sapa man, ta'allama kang belajar sapa man al-Qur'ana ing Al-Qur'an, wa 'allamahu lan mulang sapa man ing Al-Qur'an, lan mulang sapa man ing Al-Qur'an. Dawuh Kanjeng Nabi, di antara kalian umat Islam ini yang paling baik siapa?
Yang terbaik di antara kalian adalah orang yang mau mempelajari Al-Qur'an lalu setelah bisa mau wa'allama, mau mengajarkan Al-Qur'an. Jadi ora dipek dhewe ilmune ya terus dikembangkan, diajarkan ke orang lain. Oleh-oleh misalkan mengajarkannya sebatas masih memungkinkan ke keluarganya sendiri, ya keluarganya sendiri. Kalau misalkan baru bisa ke keluarganya plus ponaan-ponaan, anak-anak dan ponaan-ponaan baru begitu, ya sudah bagus. Karena dari situ kalau kemudian bisa berkembang kan ya minimal kan boleh tidak ke anak-anaknya, ke saudara-saudaranya. Bukan terus wis ya wis ngoten, tapi mau belajar mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan. Ini yang paling baik menurut Kanjeng Nabi. Rawahu ngriwayataken hadis sapa Al-Bukhari Imam Al-Bukhari fi sahihi dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Alladzi rupane sahihi, kitab sahihnya itu. Wa kang utawi alladzi iku ashahul kutubi, luweh sahih pira-pira kitab badal Qur'ani ing dalam sause Al-Qur'an. Ada kitab namanya Sahih Bukhari. Ada kitab Sahih Bukhari ada 4 jilid. Sahih Bukhari itu ya isinya kumpulan hadis-hadis sahih dari riwayatnya Imam Bukhari. Ada 4 jilid. Ini konon hadis yang dimasukkan di dalam kitab Sahih Bukhari benar-benar hadis sing pilihan, benar-benar teruji kesahihannya, benar-benar tidak meragukan. Hadis itu kan bisa jadi disebut sahih, bisa disebut hasan, bisa disebut dhaif, bisa disebut maudhu dan sebagainya. Maudhu itu palsu. Itu semua akan tergantung pada bagaimana isi hadisnya dan bagaimana sanadnya. Sanadnya, riwayatnya ini loh. Dari siapa yang membawa hadis ini. Kalau disebut sahih itu berarti hadis ini matannya, isi hadisnya tidak diragukan lagi. Sanadnya yang meriwayatkan orangnya semuanya terpercaya. Tidak ada yang diragukan orangnya. Kapasitas keilmuan orangnya tidak ada yang diragukan. Nah ini yang kitab Sahih Bukhari ini makanya karena itu semuanya hadis dan sahih semua. Imam Bukhari itu termasuk orang yang sangat teliti sekali dalam memilih-milih hadis yang mau diriwayatkan. Teliti sekali beliau. Ada satu kisah Imam Bukhari itu pernah suatu ketika mendengar kabar ada satu hadis tentang ini misalkan tentang apa gitu, yang beliau itu belum pernah mendapat sanad itu, mendapat riwayat dari guru yang mana, belum pernah hadisnya. Kemudian beliau ini dengar ada seorang ulama di suatu negara yang punya riwayat hadis itu. Lho jenenge wong biyen memburu satu hadis itu beneran tenanan. Kemudian Imam Bukhari itu melakukan perjalanan jalan kaki sampai ratusan kilometer antar negara itu ceritanya. Pulau Supin itu negara mana ke negara mana ceritanya. Tapi ratusan kilometer, mungkin dari sini ke Jawa Barat gitu kan, atau sini nang Sumatera itu. Tapi ini zaman dia jalan kaki. Sehingga waktu yang ditempuh itu sebulan pun belum nyampe. Itu dalam rangka apa? Golek hadis itu. Mau ngaji satu hadis. Kabarnya di daerah sana itu ada seseorang, ada satu ulama, ada seseorang yang punya riwayatnya hadis ini. Hadis ini saya kok nggak pernah dapat riwayat yang bagus, yang meyakinkan. Dan jalan lah itu. Imam Bukhari itu pergi ke sana sampai kemudian setelah perjalanan berapa bulan sampai di tempat yang dimaksud. Ya capek akhirnya jujuk di suatu masjid.
Orang yang dia cari itu namanya tahu, namanya si Fulan ini. Dengar, sudah pernah dengar namanya, tapi belum pernah lihat orangnya kok. Ketika lagi di masjid menunggu jamaah gitu, beliau kan masih duduk di tangga gitu, tangga masjid. Iseng-iseng ya lihat-lihat itu ada orang datang, terus ngerti sisi ini, anu umbel ini. Gua umbel, terus umbelnya ini gitu sampai tembok masjid. Imam Bukhari ini gregetan, masjid kok begitu. Masjid kok dilapi, temboknya dilapi, tian umbel. Enggak respect dengan, tapi kan enggak mau arep langsung madoni, mau mengingatkan wong saya ini orang baru datang, musafir baru datang, enggak enak lah, nanti aja. Akhirnya ikut sholat, ikut jamaah. Setelah selesai jamaah baru tanya-tanya ke orang yang ada di masjid. Saya minta tolong yang namanya ini Pak Fulan ini yang dicari itu, yang dia mau ngaji itu, mau nyari satu hadis itu. Akhirnya orangnya itu loh lah itu tadi orangnya ikut jamaah tadi, orangnya itu. Wah itu baru keluar itu orangnya. Si Fulan yang saya mencari itu orangnya itu. Oh itu. Ternyata yang dicari itu, yang katanya namanya ini orang yang konon punya satu riwayat hadis yang dicari oleh Imam Bukhari. Orang yang ngusape umbel nang tembok ke tembok masjid. Ini kan urusannya bukan urusan halal haram, ini urusan bukan perbuatan maksiat. Ini kan adab kepada masjid. Umbel itu juga enggak najis juga kan. Tapi kan adab. Begitu tahu seperti itu Imam Bukhari ini pun langsung gak situ. Aku gak mau mengambil hadis, meriwayatkan hadis dari orang yang gak punya adab. Itu cuma urusan adab, bukan urusan maksiat ataupun tidak maksiat, orangnya suka bohong apa enggak dan sebagainya. Gak sampai segitunya. Itu cuma urusan adab. Di Imam Bukhari gak mau aku mengambil hadis, meriwayatkan hadis dari orang seperti itu, saya enggak mau. Begitu ngoten niku telitinya, ngati-ngatinya Imam Bukhari itu, akhirnya kitab sahihnya Imam Bukhari, kitab sahih Bukhari namanya, sahihihi, kitab sahih Bukharinya itu, akhirnya banyak orang mengatakan ini sini hadis sahih semua, terpercaya semua, riwayat Imam Bukhari. Imam Bukhari itu top level topnya perawi hadis, maka disebut huwa ashahul kutub ba'dal Quran. Maka kitab sahihnya Imam Bukhari itu ada yang menyebut kitab paling sahih setelah Quran. Di sini jelas hadis Kanjeng Nabi dek sahih semuanya. Tidak ada yang perlu diragukan kesahihannya. Wa qala wis dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi termasuk hadis khairukum man ta'alam itu hadis riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Artinya jelas hadis ini hadis yang tidak perlu diragukan, hadis sahih yang tidak perlu diragukan. Qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi yaqra'ul qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'a safaratil kiramil bararah, walladzi yaqra'ul qur'ana wa huwa yatata'u fihi wa huwa alaihi syaqqun lahu ajrani. Alladzi utawi wong yaqra'u kang maca sapa alladzi, yaqra'u kang maca sapa alladzi al-Qur'ana ing Al-Qur'an, wa huwa hale utawi alladzi iku mahirun wong kang pinter, bihi kelawan Al-Qur'an, iku ma'asafaratil kirami, tetep ing dalam sartane pira-pira malaikat kang mulya, sartane pira-pira malaikat kang mulya, al-bararati pira-pira kang bagus, al-bararati pira-pira kang
bagus. Waladzi lan utawi wong yaqra'u kang maca sapa alladzi yaqra'u kang maca sapa alladzi alqur'ana ing alqur'an wa huwa khali utawi alladzi iku ta'u gretolan nulis iku ta'u gretolan sapa alladzi lek macane urung lancar sik iya sik groyok-groyok napa cara maca Quran urung lancar ya apa ngarane gradul-gradul lho sik hale gretolan sapa alladzi fihi ing dalam Al-Qur'an wa huwa hale utawi Al-Qur'an alaihi ing atase alladzi iku syakun kang abot iku lahu iku tetep kaduwene alladzi ajroni utawi ganjaran loro rawahu ngriwayataken hadis sapa Bukhari Imam Al-Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim fi sahihaihi ma ing dalam kitab sahih Imam Bukhari lan Muslim. Ada kitab Sahih Bukhari, ada kitab Sahih Muslim. Sahih Muslim itu 2 jilid. Sahih Bukhari 4 jilid. Dawuh Kanjeng Nabi, allazi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'a safaratil kiramil bararah. Orang yang mau membaca Al-Qur'an sementara dia itu pinter baca Qur'annya bagus. Bagus niku bisa dia melafadzkan Al-Qur'an itu seperti yang seharusnya. Artinya ya bertajwid. Bacaannya ini bagaimana? Idhar apa idgham apa ikhfa apa kepriye? Terus ini hamas apa jahar? Sifatnya huruf bagaimana? Dengung apa ora dengung? Ini kandel apa tipis? Semuanya bisa dibedakan. Iso bedane endi hamzah, endi ain, endi ha, endi ha. Ayo, endi ta, endi sin, endi shin, endi shad. Apa nek bedane? Iso bedane dal karo zal karo dot karo za. Nek bedane kabeh ora kok kabeh padha. Antarane za karo za ora beda. Astagfirullahalazim. Kok tadi za malian. Ini berarti dia belum bisa membedakan yang sesuai yang seharusnya pembacaannya. Orang yang mahir ini maksudnya orang yang begitu. Majidun lafadhu ala ma yanbaghi bi haitsu la yatasyabahu. Artinya antar huruf itu tidak ada yang saling blidru. Apa blidru itu? Rancu. Ya huruf ini ya pada bedanya. Antara hamzah dengan ain ya jelas ada bedanya. Antaranya ha dengan ha ya harus mesti ada bedanya. Antara zal dengan zo ya ada bedanya. Zal kasroh harus zo kasroh itu tetap iso beda nih. Ora kok zal kasroh harus zo kasroh bocone padha ae. Bisa membedakan itu mahir namanya. Kemudian dia berhenti wakof-wakofnya di mana juga bisa. Kalau wangger mandek sak nggon-nggon. Ora waya mandek. Kemarin ngono ora dibaleni lagi. Teori berhenti itu kan ada teorinya. Kalau bukan di ayat, bukan pas akhir ayat, boleh berhenti, tapi kan harus diulangi kan. Ora kok terus mandek terus nyai. Orang mandek tapi terus. Jadi bisa membedakan mana berhenti, mana saktah, mana ini wasal terus. Kalau berhenti ya berhenti, kalau wasal ya wasal. Berhenti itu adalah memutus bacaan, mengambil nafas, lalu memulai lagi. Itu wakof. Namanya wakof. Orang kok dia berhenti tapi nggak ambil nafas,
itu namanya saktah. Tentukan kamu mau wasol apa mau berhenti. Jangan nggak jelas. Kadang-kadang kan nggak jelas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Kalau dimatikan nas itu berarti kan wakaf gitu. Kalau wasol kan hidup. Qul a'udzu birabbin nas. Itu kan berarti wakaf. Karpe kan Pak? Kalau wakaf itu ya ambil nafas. Ora, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ini sak nafas loh. Tapi mandat. Harusnya kalau memang mau wasol ya wasol kan. Qul a'udzu birabbin nasi malikin nasi ilahin nasi. Diwasol kan begitu. Teknik tajwidnya harus tahu. Ora karpe wakof di akhir ayatnya dimatikan, tapi dia nggak ambil Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Sak nafas gak ambil nafas. Iku karepe piye? Wacan wakaf apa wasol apa saktah? Itu kalau begitu namanya kan saktah. Ketika di ahad itu dia berhenti, tapi dia nggak ambil nafas. Padahal itu bukan tempatnya bacaan saktah. Itu ini angger maca ya ngoten. Kita itu kalau mau cepat kan begitu. Tahlil kan qul Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau enggak pengen ambil nafas ya wasol. Harusnya kan wasol, enggak dimatikan. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Diwasol. Fatihah juga begitu. Kalau memang enggak mau ambil nafas karena cepat butuhe ya diwasolkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Hidup. Kalau dimatikan kan wakaf berarti. Ora bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Mati kabeh tapi tidak ambil nafas. Ini berarti kan namanya saktah. Saktah itu ya anek gone. Enggak sembarang semua bisa disaktah. Nah, ini ya teori tajwid kan seperti itu. Ini harus mahir itu ya tahu begitu itu tahu. Begitu tahu dan macam-macam. Nah, orang yang mahir seperti ini, dia mau membaca Al-Qur'an, beberapa dia mahir membaca Al-Qur'an. Ma'asafaratul kiramil bararah. Ini level derajatnya itu nanti di akhirat itu bersama dengan malaikat-malaikat yang mulia. Malaikat-malaikat Al-Kiramil Bararah itu sebutan Safaratil Kiramil Bararah itu sebutan malaikat-malaikat yang memang tugasnya ngapalne Quran. Tugasnya menjaga isinya Quran. Jadi enak malaikat sing karena kon lapo-lapo. Nek tugasnya mek kon sujud tok. Sak suwene uripe niku sujud tok, ora tangi-tangi. Enak sing uripe pun maca tasbih tok niku. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kayak mandeke blas. Karena malaikat itu ora perlu turu, ora perlu madang, ora perlu nang jeding, jadi ada malaikatnya yang tugasnya ngapal niku. Ini yang disebut dengan Safaratil Kiramil Bararah. Malaikat-malaikat mulia yang baik. Ini nanti orang-orang yang mau membaca Quran dan dia itu bagus bacaannya, levelnya di akhirat itu bersama malaikat-malaikat yang seperti itu. Waladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa yatata'u fihi wa huwa alaihi syaqun lahu ajrun. Adapun kalau orang itu mau membaca Quran sementara dia itu gredul-gredul, bacanya masih enggak karu-karuan, masih groyok-groyok, dengan catatan ini ya, masih tetap mau belajar. Orang kok groyok-groyok tapi segah belajar. Karena memang belum menguasai sepenuhnya. Dia masih proses belajar sehingga bacanya masih gradul. Yo kadang sik keserimpet-serimpet, kadang hak rapate ketara. Bismillahirrahmanirrahim. Hak rendi yo bismillah. Nah, itu ngoten-ngoten niku kan sik karo-karo. Antara di kaf di qaf ora iso bedane. Kadang seperti itu masih apa sih
apa jenenge keliru seayat mesti enak sing keliru ngono. Murad marid seperti itu. Tapi masih mau baca Al-Qur'an. Baca Quran itu angel ngono kok yo ilate kaya ana apane susah banget. Wa alaihi syakun ngeten iki lahu ajroni. Orang yang seperti ini dapat pahala dua. Dapat pahala dua. Jadi ora kok aku ora iso maca ora penak macaku sik ra karu-karuan terus gak usah anu aku timbang kleru malah justru anu. Ya karena kita masih dalam proses memperbaiki bacaan, masih dalam proses belajar. Itu masalah. Masalah itu wis roh ngono, wis mau belajar dielingne ra gelem. Dielingne kleru iki lho, sing bener ngene. Kowe aku karo kowe iki, umpamane ngono. Gak gelem dielingne ini yang keliru. Jadi dalam masa itu masih mau proses memperbaiki, groyok-groyok itu tetap monggo. Tetap baca Al-Qur'an karena pahalanya dua. Ya tetap dalam satu riwayat disebutkan kok dapat pahala dua itu pahala apa? Yang satu ya pahalanya membaca Quran itu berpahala. Yang kedua pahalanya dia mau nglakoni kangelan itu. Susah-susah ya dilakoni. Pahalanya napa? Ya kesusahan itu. Pahalanya susah banget mengucapkan itu. Karena dalam sebuah kaidah fikih niku kan ada kaidah al-ajru bi qadrit ta'ab. Al-ajru ala qadrit ta'ab. Pahala itu sesuai dengan kadar kesulitannya. Kadar kerepotannya. Semakin sulit ya semakin besar pahalanya. Ini kan dulu dawuhnya Kanjeng Nabi kepada Siti Fatimah. Terus Siti Fatimah ini putrane Kanjeng Nabi ora main-main. Ora putra kiai, ora putrane Pak Lurah, ora putrane bupati, putrane Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu bukan hanya pemimpin umat, pemimpin agama, tapi juga pemimpin pemerintahan, Amirul Mukminin juga segala hal. Artinya kalau saiki bukan hanya memimpin secara keagamaan, tapi memimpin pemerintahan. Presiden bapakne ngono. Tapi juga memimpin keagamaan. Tapi Siti Fatimah itu punya suami miskin. Sayyidina Ali itu miskin. Wong alim, pinter, kendel, tapi miskin. Jadi Siti Fatimah itu sebagai istrinya Sayyidina Ali ya butuh tepung ya masih deplok, nyuci ya dibaci ya nyuci dewe apa sebagainya. Tapi kalau setiap hari kalau butuh mau masak itu ya deplok dulu, deploki gandum untuk jadikan tepung. Zaman dia ngoten. Nah suatu ketika ya kadang-kadang ya jenenge anu ya rada enek sambat bareng gitu. Ketika abahnya Kanjeng Nabi berkunjung itu sawane sambat. Kula ki mbok jenengan dongakne ngono piye amrih glepung iki apa enak ngono. Gepuk pisan ngono halus apa piye ngono lho ben enteng ben